Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan materi mengenai asam amino dan nukleotida. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 Indralaya B, dengan saya sendiri Argeta Hirmi Jumiati. Adapun anggota kelompok kami yaitu Desri dan Indah Kaunisa. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Pengertian biosintesis asam amino. Biosintesis asam amino adalah proses produksi asam amino dalam sel makhluk hidup. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi kimia kompleks yang melibatkan enzim, substrat, dan koenzim yang berbeda. Asam amino dihasilkan dari prekursor seperti glukosa, asetil-CoA, dan fosfonolpirufat, dan melalui jalur biosintesis yang berbeda tergantung pada jenis asam amino yang diproduksi. Ada beberapa cara makhluk hidup memperoleh asam amino. Makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan melalui dua cara. Yang pertama yaitu sintesis asam amino sendiri dan dari asupan makanan. Sintesis asam amino sendiri terjadi pada tumbuhan dan beberapa jenis mikroorganisme yang mensintesis semua asam amino yang dibutuhkan melalui biosintesis yang kompleks. Sedangkan hewan hanya mampu mensintesis sebagian asam amino yang dibutuhkan dan harus memperoleh sisanya dari makanan. Asupan makanan, manusia dan hewan dapat memperoleh asam amino dari makanan yang mengandung protein. Protein ditemukan pada berbagai jenis makanan seperti daging, ikan, kacang-kacangan, telur, dan susu. Mengapa hewan hanya mampu mensintesis setengah dari jumlah asam amino, sedangkan tumbuhan dan beberapa mikroorganisme mampu mensintesis semua asam amino? Jawabannya, hewan hanya mampu mensintesis sebagian dari jumlah asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh mereka, karena mereka kekurangan beberapa enzim kunci yang diperlukan dalam jalur sintesis asam amino. Asam amino adalah blok bangunan protein, dan setiap jenis protein memiliki urutan yang unik dari asam amino yang membentuknya. Hewan memperoleh asam amino yang tidak dapat disintesis sendiri dengan cara memakan makanan yang mengandung asam amino tersebut. Tumbuhan dan beberapa mikroorganisme mampu mensintesis semua asam amino karena mereka memiliki semua enzim yang diperlukan untuk melakukannya. Tumbuhan misalnya dapat mensintesis semua asam amino yang mereka butuhkan melalui jalur biosintesis yang kompleks dan melibatkan banyak enzim yang berbeda. Namun, beberapa jenis mikroorganisme juga memiliki keterbatasan dalam mensintesis asam amino tertentu. Misalnya, beberapa jenis bakteri tidak mampu mensintesis lisin, sehingga mereka harus memperoleh lisin dari lingkungan sekitarnya. Adapun mekanisme pengaturan biosintesis asam amino. Pertama, pengendalian genetik. Gen-gen yang terlibat dalam sintesis asam amino diatur oleh sistem pengendalian genetik, seperti pengikatan regulator protein atau RNA, sehingga hanya aktif pada saat diperlukan. Hal ini memastikan bahwa asam amino hanya diproduksi pada tingkat yang dibutuhkan oleh tubuh dan menghindari penggunaan energi yang tidak perlu. Kedua, feedback inhibition. Beberapa jalur biosintesis asam amino dihentikan ketika asam amino sudah cukup tersedia. Mekanisme ini dikenal sebagai feedback inhibition, di mana kelebihan asam amino akan menghambat enzim yang terlibat dalam sistem asam amino. Feedback inhibition menghindari overproduksi asam amino yang berlebihan dan penggunaan energi yang tidak diperlukan. Ketiga, pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan seperti nutrisi, suhu, kelembaban, dan keadaan stres dapat mempengaruhi biosintesis asam amino. Misalnya, jika ada kekurangan nutrisi, organisme mungkin perlu mempercepat produksi asam amino untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Tahap biosintesis asam amino. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses biosintesis asam amino. Yang pertama itu ada transminasi.
Nah, pada tahap ini, suatu asam amino ditransferkan ke suatu substrat ke dalam suatu asam keto. Ini melibatkan enzim transminase yang memindahkan gugus aminah dari suatu asam amino ke dalam suatu asam keto untuk membuat suatu asam amino baru dan suatu asam keto baru. Yang kedua, reaksi reduksi. Tahap ini melibatkan pengurangan suatu gugus karboksil pada suatu asam amino menggunakan NADH, NADH-PH, atau FADH2 yang menghasilkan suatu aldehida atau asam aminah. Yang ketiga ada modifikasi. Pada tahap modifikasi ini terjadi modifikasi asam amino melalui reaksi seperti hidroksilasi, metilasi, karboksilasi. Tahap ini juga dapat melibatkan reaksi yang menggabungkan asam amino menjadi polipeptida atau protein. Yang keempat, pemisahan dan pembentukan. Tahap ini melibatkan pemisahan dan pembentukan asam amino melalui reaksi seperti hidrolisis, deaminasi, dan dekarboksilasi. Proses biosintesis asam amino dapat terjadi melalui jalur yang berbeda-beda, tergantung pada jenis asam amino yang dihasilkan. Sebagai contoh, asam amino esensial tidak dapat diproduksi dalam tubuh manusia dan harus memperoleh dari sumber makanan. Sedangkan asam amino non-esensial dapat diproduksi dalam tubuh manusia. Masalah kesehatan akibat kelainan mekanisme asam amino. Jika terdapat kelainan dalam mekanisme sintesis asam amino, maka dapat terjadi berbagai masalah kesehatan pada makhluk hidup. Beberapa contoh kelainan dalam mekanisme sintesis asam amino yang dapat terjadi antara lain, yang pertama, gangguan dalam produksi enzim. Jika enzim yang diperlukan untuk mensintesis asam amino tertentu tidak berfungsi dengan baik, maka sintesis asam amino tersebut akan terganggu dan dapat menyebabkan defisiensi asam amino. Contohnya, fenilketonuria atau PKU adalah kelainan genetik yang menyebabkan gangguan dalam produksi enzim yang diperlukan untuk sintesis asam amino fenilalanin. Jika tidak diobati, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan saraf dan kecacatan pada anak yang lahir dari ibu yang terinfeksi. Yang kedua, kekurangan nutrisi. Jika makhluk hidup tidak mendapatkan asam amino yang cukup melalui makanan, maka dapat terjadi kekurangan asam amino. Kekurangan asam amino yang penting dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kerusakan jaringan, dan penyakit. Yang ketiga, kelebihan asam amino. Kelebihan asam amino tertentu dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kerusakan hati, ginjal, dan saraf. Yang keempat, gangguan dalam metabolisme. Beberapa kelainan genetik dapat menyebabkan gangguan dalam metabolisme asam amino, seperti homocystinuria dan cystinuria. Gangguan ini dapat menyebabkan penumpukan asam amino tertentu dalam tubuh, yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan organ. Nah, dari semua hal yang sudah dipaparkan tadi, kita jadi tahu nih pentingnya asam amino pada makhluk hidup. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang mengandung asam amino penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Seimbang dan beragamnya konsumsi makanan yang mengandung protein akan memastikan tubuh mendapatkan semua asam amino yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya dengan baik.